Menyapa reporter Universe yang sudah ada di beberapa titik jalur mudik 2023. Sudah ada rekan Helmut Timothy dan juru kamera Mahesa Bismo di gerbang tol Cikatama dan juga Rio Abadi serta juru kamera Hidayat Syarif di rest area kilometer 102 tol Cipali. Baik rekan-rekan, kita akan menyapa Helmut. Ya, nampaknya Helmut masih belum bisa mendengar kita, pemirsa. Kita akan kembali kita menuju Rio terlebih dahulu. Rio, apakah Anda mendengar saya, Rio? Baik, Selamat Rio. sore, Eliza. Rio, bagaimana tentunya pantauan di tol Cipali? Apakah sejauh ini sudah terlihat kepadatan, Rio? Dan kira-kira antisipasi apa yang akan dilakukan jika memang terjadi kepadatan? Baik, selamat sore, Eliza. Memang H-7 atau sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah pada tahun ini, jumlah masyarakat yang memanfaatkan waktu mudik atau akan pulang ke kampung halaman sudah mulai bisa dikatakan mengalami sedikit peningkatan. Dalam artian jika berbicara tentang volume kendaraan yang melintas khususnya yang melewati gerbang tol Cikatama kemudian mengarah ke timur Pulau Jawa dan melewati di tempat kami berdiri saat ini, yakni di jalan tol Cikopo Palimanan ataupun Cipali, ini jumlahnya relatif bisa dibilang ada peningkatan di beberapa waktu tertentu, katakanlah seperti ketika saat menjelang berbuka puasa pada malam hari, kemudian sempat sepi kembali dan kemudian pada pagi harinya juga sempat ramai kembali, Eliza. Dan memang terkait dengan data ataupun informasi yang kami terima hingga saat ini atau hingga per pukul 2 siang tadi, jumlah kendaraan yang melintasi, yang telah melewati gerbang tol Cikatama kemudian mengarah atau melewati jalan tol Cipali ini sudah ada lebih dari sekitar 36.000 kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, Eliza. Kemudian antisipasi jika terjadi lonjakan yang membludak kendaraan yang melintasi di gerbang tol Cipali dan Palimanan ini memang sudah disiapkan atau adanya penambahan kantung-kantung parkir di setiap rest area yang ada di jalan tol Cipali dan Palimanan. Kita katakanlah yang sebelum dari tempat kami berdiri saat ini ada rest area kilometer 86 itu bisa menampung sekitar 150 kendaraan para pemudik atau pengendara yang berhenti sejenak. Kemudian di tempat kami berdiri saat ini di kilometer 102A tol Cipali ini karena rest area yang dengan tipe A, jika digabungkan dengan rest area yang ada di sekitar kilometer 164 ini bisa menampung sekitar lebih dari 1.000 kendaraan pemudik ataupun pengendara yang melintas di jalan tol Cikopo Palimanan, Eliza. Dan hal lain yang tentunya disiapkan oleh para pengelola rest area ini sendiri tentunya adalah seperti adanya penambahan SPBU modular dan juga SPKLU khusus yang diperuntukkan untuk kendaraan listrik, Eliza. Dan memang tadi pantauan kami di beberapa rest area yang terdapat di jalan tol Cipali ini memang adanya penambahan SPBU modular seperti itu karena memang di tak jauh dari lokasi ataupun gate keluar dari rest area, katakanlah seperti di rest area 86 dan juga rest area 102 ini memang terdapat SPBU tambahan atau semacam SPBU mini yang mana bisa digunakan atau dimanfaatkan para pengemudi yang ingin mengisi ulang bahan bakar mereka di SPBU namun tidak ingin lama mengantri, mereka mendapatkan alternatif ataupun pilihan lain untuk mengisi stasiun pengisian bahan bakar sebenarnya masih di rest area namun hanya bergeser sedikit tidak jauh dari SPBU utama seperti itu, Eliza. Kemudian informasi lain dapat kami sampaikan tentu bagi para Anda pemudik tentunya harus selalu mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan ketika akan melakukan mudik ataupun akan pulang ke kampung halaman karena memang berdasarkan informasi yang diterima oleh tim BTV atau rekan kami yang bertugas di sekitar Palikanci pada pagi tadi sebenarnya sempat terjadi kecelakaan yang berdampak terhadap 4 kendaraan dan mengakibatkan 1 orang tewas, Eliza. Baik, Rio, terima kasih atas laporan Anda dari Cikatama, pemirsa.
maafkan, maksud kami dari tol Cipali kita menuju ke tol Cikatama. Sudah ada rekan Helmut Timothy di sana. Ya, Helmut, lalu bagaimana tentunya pantauan Anda di gerbang tol Cikatama? Apakah dari pantauan Anda sudah terlihat adanya lonjakan kendaraan pemudik ini? Ya, selamat sore Eliza Hasan. Hingga saat ini kami memantau di pintu gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama. Pada sore hari ini terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan baik dari angkutan penumpang yang pribadi ataupun juga dari umum, kemudian dari angkutan barang atau logistik. Memang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga saat ini kami memantau masih didominasi untuk arus dari Jakarta menuju Cikampek yang melalui gerbang tol Cikampek Utama masih didominasi dengan angkutan barang atau logistik. Dari pihak PT Jasa Marga pada hari ini merilis pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada sebanyak 23.000 lebih kendaraan yang melaju dari Jakarta menuju tol Cikampek. Maka dari itu pihaknya ini memprediksi nanti akan terjadi lonjakan pada tanggal 19 April 2023 mendatang. Maka dari itu pihak PT Jasa Marga yang bekerja sama dengan Ditlantas Polda Jawa Barat ini akan membuat skenario ataupun juga skema lalu lintas di mana ini ada 3, yakni rekayasa lalu lintas, diantaranya one way, kemudian juga ada kontraflow dan juga nanti akan diberlakukan ganjil genap. Untuk ganjil genap dan juga kontraflow ini akan berlaku atau berlangsung pada tanggal 18 April sampai dengan 21 April. Pada tanggal 18 April ini akan berlaku pada pukul 14 sampai dengan 24 atau 00 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau pada tanggal 19 sampai dengan 21 April 2023 ini nanti akan berlaku pada pada pukul 8 hingga 24 atau 00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk ini agak berbeda terkait dengan one way dengan ganjil genap ataupun juga kontraflow. Untuk one way akan diberlakukan mulai dari kilometer 72 tol Cikampek hingga pada kilometer 414 tol Kalikangkung. Maka dari arah Jakarta menuju Trans Jawa ini akan diberlakukan serentak nantinya. Tinggal membedakan adalah di arah ataupun juga di kilometer berapanya nanti akan diberlakukan. Kemudian daripada itu juga sebagaimana kita ketahui pemerintah juga menghimbau hingga saat ini untuk para pemudik melakukan arus mudik terlebih dahulu sebelum di mana nantinya akan diprediksi puncak mudik akan terjadi pada tanggal 19 sampai dengan 21 April 2023. Eliza. Baik, Helmut, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan dari rekan-rekan di mana sebelumnya ada rekan Helmut Timothy dan juru kamera Mahesa Bismo melaporkan dari gerbang tol Cikatama, serta Rio Abadi dan juru kamera Hidayat Syarif melaporkan langsung di kilometer 86 tol Cipali. Jaga kesehatan rekan-rekan dan selamat bertugas kembali.